Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 111, Inferno Altar. Ghostly melemparkan babi abu-abu yang sudah mati di sudut dan memeriksa lubang di tempat itu. Dan seperti yang diharapkan, tali yang sangat halus keluar dari lubang dan terhubung ke bel di kejauhan. Kemungkinan besar alasan mengapa ia dan Jin Pinger tidak menyelinap masuk adalah karena babi abu-abu kecil ini. Dia pernah melihatnya di sisa, ilahi dan jahat yang aneh, yang diam-diam tersembunyi di Ghost King Sect. Moncong babi abu-abu itu sangat sensitif dan jauh melebihi hewan fana. Beberapa hari ini dia berusaha memikirkan cara untuk menyembunyikan dirinya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan terdeteksi oleh hewan kecil semacam ini. Hanya saja meskipun dia akhirnya mengerti poin penting ini tetapi Ghostly malah mengerutkan kening, berdiri di sudut yang gelap, dia berdiri diam. Babi abu-abu, binatang yang tidak biasa, meskipun tidak dianggap sebagai binatang surgawi purba tetapi jarang terlihat dan hanya dapat ditemukan di beberapa hutan jauh di dalam perbatasan selatan 10.000 gunung besar. Dan lembah Fenxiang sebenarnya memiliki hewan seperti itu dan beberapa hari ini ia berusaha masuk ke lembah Fenxiang melalui tempat yang berbeda dan tanpa kecuali, ia selalu ditemukan. Jumlah babi abu-abu di lembah Fenxiang tidak dianggap sedikit, yang benar-benar mencengangkan. Poin yang paling penting adalah, mereka bisa menjinakkan jumlah babi abu-abu ini pada tingkat yang sama. Keterampilan dalam menjinakkan hewan liar, bukan hanya fraksi baik Central Plains, bahkan di dalam fraksi jahat, itu tidak pernah terdengar tetapi terdengar bahwa ada keterampilan yang tidak biasa di antara suku-suku barbar perbatasan selatan. Ghostly melihat ke atas dan berbalik, menatap ke depan dan tiba-tiba menemukan bahwa, di keriuhan yang jauh, jauh di dalam lembah Fenxiang, masih tenang. Kegelapan pekat seperti tirai yang menyelimuti, tidak tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan. Keributan di pintu masuk lembah itu berangsur-angsur mereda, di kejauhan seseorang terdengar berbicara dengan keras tetapi suara perkelahian sudah berhenti, sepertinya lembah Fenxiang telah mengatasi situasinya. Siapa sebenarnya yang memiliki keberanian untuk memprovokasi lembah Fenxiang? Ghostly memalingkan muka, di dalam hatinya dia tanpa sadar memikirkan Jin Pinger. Gadis penggoda misterius ini, saat ini kemungkinan besar masih akan berada dalam kekacauan itu. Saat ini, Ghostly sudah dari sudut tersembunyi, menyelinap lebih dalam ke lembah Fenxiang. Sepanjang jalan, tidak ada lagi alarm peringatan yang dipicu oleh babi abu-abu, kemungkinan besar lembah Fenxiang menyebarkan hewan-hewan kecil moncong tajam di sudut-sudut pinggiran lembah, sekali di tengah-tengah lembah, tidak ada lagi kebutuhan khawatir. Larut malam, lembah yang sudah tenang dari keributan itu tampak sangat tenang. Mengikuti Ghostly, seperti sosok hantu, melayang di jalan setapak bangunan, dunia di bawah tirai gelap itu perlahan-lahan menampakkan dirinya. Lembah Fenxiang dikenal sebagai pilar fraksi baik di dunia, meskipun biasanya itu menangani masalah dengan cara yang sederhana, tetapi toh masih sekte besar yang telah makmur selama 800 tahun. Dan apa yang secara bertahap muncul di sepanjang jalan, adalah warisan dari sekte yang kuat ini. Di bawah langit malam, 10 jalur besar atau kecil terlihat, terhubung satu sama lain, seperti pembuluh darah tubuh manusia, tersebar dan meluas jauh ke dalam kegelapan lembah Fenxiang. Mengapit kedua sisi jalan adalah tempat tinggal para murid biasa atau bangunan-bangunan kuil yang mengesankan, bercampur di dalam bangunan-bangunan ini sebagian besar adalah taman, ada bambu hijau, bunga sakura musim dingin dan juga bunga peoni Cina berwarna cerah, masing-masing berkelompok dari kejauhan, ia menyatu dengan baik ke gedung-gedung di sekitarnya, masing-masing dengan rasanya sendiri. Karena keriuhan ini, meskipun sudah larut malam, dari waktu ke waktu masih ada murid-murid lembah Fenxiang bergerak, Ghostly harus menyembunyikan dirinya dengan hati-hati agar tidak mengungkapkan jejaknya. Ekspresi pada murid-murid itu malah tampak tenang, tanpa kaget dan ekspresi ketakutan di awal keributan itu, pandangan dan orang akan tahu bahwa situasi di pintu masuk lembah sudah diselesaikan. Sejumlah kecil murid lembah Fenxiang yang bergerak di sekitar secara alami bukan masalah bagi Ghostly, selama 10 tahun tubuhnya memiliki Buddhisme, kejahatan dan Taoisme, 3 keluarga pencerahan-pencerahan ini, dengan keterampilan aneh misterius dari Tiansu sebagai yayasan, miliknya, keterampilan ditingkatkan dengan cepat. Bahkan Raja Hantu yang terpelajar dan serbaguna sangat tercengang dan bingung, pada akhirnya itu hanya bisa diakreditasi oleh teori Buddha berkultivasi bersama. Mungkin benar-benar ada aliansi misterius-misterius yang saling meningkatkan satu sama lain. Hanya saja tempat gelap di mana Ghostly menyembunyikan dirinya,
Bahkan ketika dia menahan para murid lembah Fancy yang biasa dengan jijik, tetapi beberapa jalan yang terbentang di depan malah mengganggunya, dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia diam-diam menyelinap ke lembah Fancy yang karena dia ingin mencari lembah Fancy yang ini secara menyeluruh untuk mencari tahu apa rahasia mereka di dalam lembah ini. Yang terbaik adalah jika dia bisa mengetahui hubungan dengan suku-suku barbar selatan. Untuk mengetahui semua ini, tentu saja dia perlu pergi ke tempat-tempat di mana tokoh-tokoh penting berada di lembah Fansiang. Tepat di hadapannya, jalan itu tampak seperti labirin, benar-benar membingungkan. Tepat ketika Ghostly mengerutkan kening dalam perenungan, mempertimbangkan apakah akan menangkap seorang murid lembah Fansiang dan menginterogasinya, tiba-tiba gerakan aneh di bahunya dan erangan lembut datang dari Xiao Hui. Ghostly terkejut dan menoleh untuk melihat dan tubuhnya bergetar. Xiao Hui si monyet, menggunakan tangannya untuk meraih pakaiannya dengan erat, wajah monyet itu berkerut, kedua matanya tertutup rapat karena kesakitan. Bagaimanapun juga itu adalah paranormal manusia dan tahu sekarang bukan waktunya dan oleh karena itu melahirkannya. Ghostly bukan orang awam yang khawatir, untuk beberapa alasan, setelah memasuki lembah, entah bagaimana Xiao Hui tampak abnormal. Melihat itu sekarang, tubuhnya terasa sangat kesakitan. Mengulurkan tangannya untuk memeluk Xiao Hui dengan lembut, Ghostly dengan hati-hati menilainya. Dia merasakan tubuh monyet itu bergetar di tangannya, jelas itu menggunakan semua upayanya untuk menekan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Ghostly merasa lebih khawatir dan diam-diam bertanya, "Ada apa, Xiao Hui?" Seolah mengerti tuannya, kepala Xiao Hui miring dan perlahan membuka matanya. Cahaya keemasan dengan cahaya merah gelap yang redup, seperti api iblis-iblis di malam hari dan bahkan lebih seperti sepasang mata iblis dari 9 dunia bawah, muncul di depan Ghostly. Suhu di sekitar tiba-tiba tampak berubah dingin. Napas Xiao Hui perlahan-lahan menjadi lebih keras, jelas Ghostly merasa, tangan monyet yang mencengkeram kedua tangannya, secara bertahap meningkat kekuatannya, kukunya tenggelam dalam ke dalam daging. Mulut monyet perlahan membuka dan menutup tetapi cahaya keemasan setan di matanya malah menatap dengan kuat pada Ghostly dan bahkan tidak rileks untuk sesaat. Dari itu, Ghostly tiba-tiba merasakan rasa keakraban, seperti tatapan meminum darah yang dimilikinya ketika dia gila. Pada saat itu, Ghostly tiba-tiba merasakan kedinginan di seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat tangannya sendiri. Di dalam selongsong itu, tanpa mengetahui sejak kapan, bagian atas tongkat penyerap jiwa di mana Sinister Orb berada, memancarkan cahaya hitam hijau samar dengan jejak cahaya darah. Orb seram, hal yang paling jahat dan paling kejam di dunia, sebenarnya sangat tak terduga. Seperti sesuatu yang tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, pada saat itu Ghostly merasakan rasa pahit di mulutnya, dia dengan bingung membalikkan kepalanya, memandang Xiao Hui. Xiao Hui tampaknya merasakan sesuatu juga dan diam-diam memanggil 2 kali. Ghostly menenangkan dirinya dan kemudian menyadari, di balik cahaya keemasan di mata Xiao Hui, sepertinya ada pandangan panik. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengungkapkan senyum di bibirnya, dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa." Xiao Hui tampaknya mengerti kata-kata tuannya, matanya berkedip dan kemudian perlahan-lahan menutupnya. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang tak bisa dijelaskan itu perlahan-lahan surut, tekanan di tangan Xiao Hui juga berangsur-angsur berkurang. Ghostly berdiri dalam kegelapan, perlahan memeluk Xiao Hui di dadanya. Malam itu sedingin air. Dalam kegelapan di depan, sosok-sosok 1 orang dan 1 monyet, di sudut yang gelap dan gelap, berkilauan ringan. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu, Xiao Hui tampaknya tertidur, diam-diam berbaring di pelukan Ghostly. Ghostly bahkan tidak peduli bahwa dia berada di lembah Fansiang yang berbahaya, berdiri tegak dalam kegelapan, dengan lembut memeluk monyet itu. Tiba-tiba, tubuh Xiao Hui bergerak, mengangkat kepalanya. Ghostly menunduk untuk melihat, cahaya keemasan di mata monyet sudah semua menghilang dan kembali ke tampilan semaraknya yang semarak. Hati Ghostly langsung terasa seperti dilepaskan tetapi tanpa menunggu dia berbicara, Xiao Hui tampak berjuang dan kemudian mengarahkan lengannya ke jalan di luar. Ghostly terkejut, melihat ke atas dan setelah beberapa saat, 2 orang berjalan dari jalan itu, Ghostly mengenali mereka. Li Sun dan Yan Hong. Ghostly mengerutkan kening, dia sudah mengenal 2 orang ini 10 tahun yang lalu dan mereka sudah memiliki talenta yang luar biasa. Meskipun hal-hal berubah dalam 10 tahun ini dan mereka tidak bertemu lagi tetapi untuk orang-orang yang berkultivasi, 10 tahun seperti menjentikkan jari seseorang. Keduanya terlihat persis seperti 10 tahun yang lalu,
hanya dengan melihat gerakan mereka, keterampilan mereka kemungkinan besar tidak sebanding dengan 10 tahun yang lalu. Keduanya berjalan dengan tergesa-gesa, mereka tampaknya sedang berbicara. Mendekati, Yan Hong terdengar berkata, "Saudara senior, mengapa monster-monster itu tiba-tiba masuk?" Li Sun mengerutkan kening, menunjukkan kebingungannya juga. Tetapi ekspresinya sungguh-sungguh dan dia dengan dingin berkata, "Binatang buas yang tidak beradab itu, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Jika Anda bertanya kepada saya, ikan manusia itu berani menyerbu lembah maka kita tidak boleh membiarkan mereka kembali. Mengapa kita masih perlu mengganggu Paman Guru Sangguan?" Yan Hong dengan lembut berkata, "Kakak senior, jangan marah. Tuan Lembah memiliki pandangan jauh ke depan dan pasti ada hal lain dalam masalah ini yang tidak kita ketahui untuk saat ini. Pada awalnya ketika kami membuat representasi dengan suku-suku barbar itu karena Paman Guru Sangguan, yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dan membuat mereka terpesona. Suku-suku barbar itu kemudian memandang lansia sebagai makhluk surgawi. Selama orang tua muncul, monster-monster itu pasti akan dengan patuh pergi. Ketua lembah meminta kami mengundang Paman Sangguan keluar, kemungkinan besar karena itu." Li Sun berpunuk, berkata, "Aku secara alami tahu semua ini tetapi aku tidak mengerti, dengan kehormatan lembah Fenxiang. Mengapa kita masih harus merendahkan diri kepada monster-monster itu dan sekarang bahkan mengundang guru Shanghai Paman? Jika masalah ini bocor, bukankah lembah Fenxiang kita menjadi bahan tertawaan dari fraksi baik dunia?" Yan Hong tersenyum dan berkata, "Saudara senior, saya kira suku-suku biadab itu masih memiliki kegunaannya, oleh karena itu penguasa lembah mentolerir mereka, sampai masa depan." Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti tetapi matanya menatap Li Sun, sepertinya menyampaikan lebih banyak kata. Bibir Li Sun terpelintir, jejak kebencian di wajahnya yang tampan, melihatnya dari kejauhan, sepertinya menambah tingkat daya tarik. Tetapi dia tidak menjawab dan hanya menghela nafas dengan lembut, tanpa tergesa-gesa berjalan bersama Yan Hong ke jalan kecil di samping, setelah beberapa saat menghilang ke kegelapan malam. Dalam kegelapan, tatapan seperti belati mengawasi sosok punggung mereka. Pikiran Gosli berpikir cepat, pesta yang menginvasi lembah Fenxiang malam ini sebenarnya adalah ikan manusia yang dia sendiri telah kumpulkan. Mengenang kembali 3 hari yang lalu malam itu, di mana dia menguping Lu Sun dan ikan manusia itu, ikan manusia yang tinggi itu tampaknya adalah pemimpin suku. Sepertinya masalah malam ini kemungkinan besar karena pemimpin suku ikan manusia itu dibunuh oleh Jin Pinger, suku ikan manusia yang tersisa dalam kemarahan mereka, datang untuk membalas dendam. Dengan pemikiran ini, sosok Jin Pinger tanpa sadar melintas melewati pikiran Gosli dan dia merasa lebih waspada terhadap gadis ini. Dia berdiri dalam kegelapan untuk sementara waktu dan kemudian tampaknya membuat keputusan, memandang ke arah Xiao Hui dalam pelukannya. Mata Xiao Hui berkedip dan kemudian tiba-tiba bergerak, bergegas ke bahunya dan nyengir, sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Gosli merasa lega, tersenyum tipis dan berkata, "Ayo kita lihat orang seperti apa Paman Guru Shanghai itu, ya." Xiao Hui, Zizi, memanggil 2 kali, melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah jalan yang Li Sun dan Yan Hong berjalan. Gosli tanpa suara tertawa dalam kegelapan, sosoknya tiba-tiba bangkit, cepat seperti hantu, pergi menuju jalan kecil yang terpencil itu. Jauh dari sana, seorang murid lembah Fenxiang sedang berjalan menuju ke arah ini pada saat yang sama. Tiba-tiba pandangannya kabur, sesosok hantu tampak melintas di jalan menuju daerah lembah yang dibatasi, Inferno Altar. Dia melihat lagi tetapi tidak ada apa-apa. Dia tertegun dan kemudian menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian terus berjalan, mengabaikannya. Jalan setapaknya sangat panjang, jelas di mana Paman Guru Sangguan itu berada di tempat yang sangat terpencil. Gosli, setelah melakukan perjalanan sebentar di jalan ini, tidak melihat sisa bangunan lagi. Di kedua sisi jalan semua pohon dan vegetasi, angin malam berhembus, di bawah sinar bulan yang samar di cakrawala, pepohonan bayangan tampak seperti beberapa setan jahat menari, mengungkapkan beberapa kelainan. Gosli dengan hati-hati mengikuti di sepanjang jalan. Setelah berjalan cukup lama, jalan itu tidak terbelah seperti jalan lainnya, sepertinya jalan ini mengarah langsung ke tempat Paman Guru Shanghai itu. Lembah Fenxiang menempati ruang besar, jalan kecil ini, berputar dan berputar, mengarah lebih jauh ke lembah. Tiba-tiba, objek persegi panjang putih tiba-tiba muncul di depan. Gosli fokus dan melihat itu adalah tablet batu, terukir di atasnya adalah 2 baris 8 karakter.
Area terlarang Inferno. Murid untuk berhenti di sini. Ghostly mengerutkan kening, ragu-ragu bukan karena di depan bisa menjadi tempat misterius lembah Fenxiang tetapi karena dua kata ini, Inferno, diam-diam menyentuh tempat di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik lengan kanannya, di bawah pakaian, Inferno Mirror, diam-diam berbaring di lengannya. Dia berhenti sejenak lalu mencibir, mengangkat kakinya untuk berjalan melewati tablet batu ini. Tablet batu itu tampak biasa tetapi tampaknya menjadi pembatas perbatasan. Setelah tablet batu itu, untuk beberapa alasan, jalan kecil itu masih berputar dan memanjang ke depan tetapi pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di samping jalan itu jelas-jelas menjadi jarang. Pertama, rumput hijau perlahan menghilang, kemudian semak pendek dan bahkan hutan rimbun juga menipis. Retakan juga mulai muncul di tanah dan pohon-pohon yang tersisa semuanya layu dan berwarna kuning. Sepertinya daerah ini jelas kekurangan air, tanahnya tampak hangus. Apakah ada hubungannya dengan dua kata itu, Inferno? Xiao Hui, di bahunya, memanggil dengan lembut, tubuhnya juga bergerak dan tampak gelisah. Ghostly dengan lembut menepuk tubuhnya, Xiao Hui kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Adegan di sekitarnya memang aneh tapi sepertinya bukan tempat yang penting di dalam lembah Fenxiang. Jika tidak, dalam perjalanannya ke sini, bahkan seorang murid pun tidak terlihat menjaga tempat ini. Pikiran Ghostly berubah, mengikuti jalan kecil, melewati tikungan terakhir. Tiba-tiba, dia yang selalu tenang, tubuhnya bergetar, sebelum dia adalah tanah kosong yang besar, semburan udara panas menyerangnya dari suatu tempat. Sebuah altar besar berbentuk bundar berdiri di tengah tanah, bagian bawahnya tergantung di udara. 13 pilar batu besar yang terbuat dari batu giok putih dan hampir 3 zang tinggi menopang seluruh altar. Sebanyak 12 pilar batu giok putih berada di perimeter altar, masing-masing hampir setebal panjang lengan dua orang yang mengelilinginya dan pilar batu giok putih paling tebal di tengah mesbah, panjang lengannya hampir 5 atau 6 orang. Dan di atas altar, semua bangunan dibangun dari jenis bahan batu merah tua, platform, pagar semuanya tanpa kecuali. Di tengah-tengah altar, sebuah bangunan berdiri menjulang megah, menghadirkan desain pagoda. Ada total 3 tingkat dan semakin tinggi masing-masing lantai, itu adalah setengah dari ukuran lantai di bawahnya, tetapi masing-masing lantai tampak 10 zang yang tak terbayangkan tinggi. Melihatnya dari jauh, altar ini tampak seperti bola api merah besar yang menyala, langsung menembus cakrawala. Ghostly berdiri di bawah altar dan seperti seekor semut, sangat tidak berarti. Ghostly menarik napas dalam-dalam. Arsitektur di hadapannya benar-benar luar biasa, karya para dewa, 4 kata ini untuk menggambarkannya tampak sangat pantas. Tanpa diduga Fenxiang Valley akan memiliki bangunan megah di dalamnya. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengingat tablet batu itu, dan entah bagaimana tahu, tempat di depannya, kemungkinan besar adalah lembah Fenxiang yang legendaris, Inferno Altar. Dia menenangkan dirinya dan kemudian diam-diam melayang. Selain Inferno Altar ini, tidak ada yang lain di sekitarnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi untungnya tidak ada penjaga di tempat ini dan dia cepat, sosoknya sangat cepat mencapai bagian bawah altar. Begitu mendekati altar, panas di udara segera meningkat lebih dari beberapa lipatan, bahkan dengan keterampilannya saat ini, dia merasakan ledakan kegelisahan di hatinya, keringat muncul di dahinya. Ghostly mengerutkan kening, diam-diam khawatir dan kemudian ingat bahwa Xiao Hui mungkin tidak bisa mentolerir panas dan berbalik untuk melihat. Xiao Hui malah menggaruk kepalanya dan mengambil telinganya, sepertinya tidak terganggu sama sekali dengan panasnya. Ghostly terkejut, merasa bahwa Xiao Hui bertingkah tidak normal baru-baru ini, terutama setelah menelan obat surgawi pada treasury Kaisar Langit di rawa kematian, tubuhnya mulai berevolusi secara bertahap. Tapi apapun itu, dalam keadaan saat ini, Xiao Hui yang tidak terganggu oleh panas lebih baik daripada terganggu olehnya. Ghostly pada saat itu tidak memiliki kemewahan untuk memikirkannya. Dia hanya merenungkan bagaimana cara naik altar ini ketika suara langkah kaki terdengar dari atas altar. Ghostly mengerutkan kening dan dengan cepat melihat sekeliling, tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terbang di bawah altar dan bersembunyi di balik salah satu pilar batu giok putih tebal yang besar. Bersembunyi di balik pilar, dia secara tidak sadar menyentuh batu dan merasakan sakit yang membakar. Reaksinya sangat cepat dan segera menarik tangannya. Bahkan pilar-pilar itu mendidih panas di bawah altar. Langkah kaki menjadi lebih keras, jelas seseorang berjalan turun. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar tanpa tergesa-gesa berkata, "Karena Tuan Lembah mengundang,
aku tentu saja harus pergi. Hanya karena kalian semua harus memberitahu saya, mengapa ikan manusia itu tiba-tiba menjadi sangat kejam dan benar-benar menyerang lembah. Gosli bersembunyi di dalam bayang-bayang pilar, melihat keluar dan melihat Li Sun. Yan Hong mengikuti sosok belakang seorang lansia berpakaian abu-abu, dengan hormat berjalan turun. Chapter 112, Pembunuhan. Gosli melihat dari tempat dia bersembunyi dalam kegelapan, dia melihat seorang lansia, wajahnya kurus dan badannya kurus, mengenakan jubah abu-abu panjang, sederhana dan polos, fitur dan gerakannya tidak terlihat berbeda dari yang lain. Jika dia ingin muncul di jalan-jalan, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengatakan bahwa orang ini adalah pendeta Tao yang terlatih. Tapi ekspresi pada dua orang yang mengikuti di belakangnya, meninggalkan Yan Hong ke samping, Li Sun yang selalu sombong, tampaknya sangat menghormati orang tua yang terlihat biasa ini, ekspresi dan gerakannya menunjukkan perhatian terus-menerus. Saat ini setelah mereka mendengar pertanyaan lansia, Li Sun ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Paman Guru cerdik, sebenarnya itu karena pemimpin suku manusia ikan barbar mati karena sebab yang tidak wajar dan monster-monster itu terbang dengan marah. Ini kalau begitu." Pada saat itu, mereka bertiga telah berjalan turun dari altar Inferno. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan dengan acuh tak acuh berkata, "Bagaimana pemimpin suku ikan manusia mati?" Li Sun memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Yan Hong yang berada di samping berkata, "Melaporkan kepada Paman Guru, 3 hari lalu bahwa pemimpin suku ikan manusia setelah bertemu Paman Guru Lu Sun di kuil kuno tanpa nama, di utara Hegu Hill, tiba-tiba dibunuh oleh seorang seniman bela diri yang sangat terampil kurang dari 1 mil dari candi." Lansia berpakaian abu-abu, mengeluarkan suara "i", menunjukkan keterkejutannya dan berkata, "Siapa pembunuhnya?" Li Sun menggelengkan kepalanya, berkata, "Kami telah menyelidiki selama beberapa hari tetapi tidak menemukan petunjuk." Dia tampak ragu-ragu dan kemudian melanjutkan, "Kita seharusnya melaporkan masalah ini kepada Paman Guru sebelumnya, tetapi Guru Lembah mempertimbangkan fakta bahwa Paman Guru telah menjaga tempat yang penting, Inferno Altar, selama hampir 100 tahun dan telah lama karena tidak mempedulikan urusan duniawi, oleh karena itu tidak ingin mengganggu Paman Guru." Lansia berpakaian abu-abu itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak tahu niat baik dari Guru Lembah? Saya kira jika bukan karena fakta bahwa suku barbar masih memiliki kegunaannya dan orang tua saya masih memiliki beberapa tingkat pengaruh yang tersisa ketika orang tua saya menaklukkan mereka pada waktu itu, jika bukan Guru Lembah tidak akan ingin mengganggu orang tua ini sudah." Li Sun tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu tetapi orang tua itu sepertinya tidak mau melanjutkan topik itu dan berkata, "Apakah Lu Sun ada di tempat kejadian saat itu? Jika jaraknya hanya 1 mil, jangan bilang dia tidak bisa menemukan pembunuhnya. Bahkan jika dia harus menggali 3 kaki, dia akan menemukannya sejak lama." Li Sun mendengarnya dan hanya bisa melirik Yan Hong. Yan Hong ragu-ragu dan kemudian dengan lembut berkata, "Tebak pembunuh itu terlalu licik dan keterampilannya terlalu tinggi. Setelah mencapai tujuannya dengan satu serangan, ia segera melarikan diri, karena itu bahkan Paman Guru Lu Sun tidak dapat menangkap orang ini." Orang tua itu berpunuk dan tidak berbicara lagi tetapi dengan ekspresi dan nadanya, perasaan jijik dirasakan dan jelas, dia tidak memikirkan dengan baik tentang apa yang dikatakan Lu Sun oleh Yan Hong dan Li Sun. Mereka bertiga terus bercakap-cakap sambil berjalan dan sudah melintasi hampir setengah dari 3 zang tanah kosong, semakin jauh dari Gosli. Gosli perlahan menurunkan penjaganya tetapi tubuhnya masih tegang, dia mendengar bahwa Manula mengajukan pertanyaan dari jauh tetapi karena jarak mereka, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas tetapi tidak jelas dia mendengar bahwa Manula bertanya tentang situasi makhluk ikan manusia saat ini. Li Sun mengakui di belakangnya, mengatakan, "Situasi sekarang terkendali, Paman Guru Lu Sun membawa sekelompok murid untuk menjebak ikan manusia di pintu masuk lembah dan menggunakan kemampuannya yang kuat, menghancurkan kesombongan ikan manusia itu. Sekarang kedua belah pihak sudah saling berhadapan." Ikan-ikan manusia itu terus berkata mereka ingin membalas dendam kepada pemimpin suku mereka. "Tuan Lembah tidak mau memutuskan semua ikatan sama sekali dan mengirim kami untuk mengundang Paman Guru." Tiba-tiba, tangisan tajam terdengar dari arah pintu masuk lembah, bergema jauh ke tempat mereka berada, suaranya sangat sedih. Semua orang terkejut dan Li Sun berkata, "Sepertinya itu datang dari pintu masuk lembah." Sebelum mereka bisa bereaksi, suara perkelahian dimulai lagi. Raungan dan tangisan tak henti-hentinya terdengar, lembah yang baru saja menjadi damai, sekali lagi diselimuti keriuhan.
Ekspresi mereka berubah, lansia berpakaian abu-abu itu mendengus, mengayunkan lengan bajunya dan dalam sekejap, berubah menjadi aliran cahaya abu-abu dan menyerbu ke langit, dengan cepat terbang menuju pintu masuk lembah. Li Sun dan Yan Hong juga segera mengikuti. Sampai sosok mereka menghilang sepenuhnya ke langit malam, Ghost Li kemudian perlahan-lahan berjalan keluar, berpikir sejenak dan kemudian berbalik dan memandang ke altar Inferno. Arsitektur besar menjulang di atasnya, bahkan pilar batu giok putih di sampingnya juga tampak begitu tinggi dan megah di malam hari, belum lagi bangunan kuil merah tua di atasnya. Tidak jauh di depan, adalah tangga dari mana lansia itu, Li Sun dan Yan Hong berjalan dari. Ghost Li memandang ke arah tangga itu, semuanya juga dibangun dari bahan batu merah yang sama, dicampur menjadi satu dengan pagar dan slab stones di sekitarnya. Perlahan melangkah maju, Ghost Li berjalan naik, suhu tampaknya meningkat lebih banyak dan dia merasa seperti dia melangkah ke api yang terbakar alih-alih batu crimson. Tangga membentang dengan 36 langkah, setelah berbelok, terus meluas ke atas. Ghost Li menarik napas dalam-dalam, wajahnya tenang dan perlahan berjalan. Pagar di sekitarnya dan dinding batu slab mulus dan polos, tanpa dekorasi apapun, tampak sangat aneh. Bahkan angin malam yang berhembus sekarang tampak sangat panas. Xiao Hui berjongkok di bahu Ghost Li, dengan penuh rasa ingin tahu melihat sekelilingnya. Akhirnya, setelah menaiki total 3 bagian dari 108 tangga, Ghost Li mencapai altar Inferno. Meskipun dia telah melihat tempat ini sambil berdiri di bawah altar Inferno tetapi sekarang dia berada di sana, berdiri di depan gedung tinggi yang terletak di tengah altar Inferno, melihat bangunan besar yang 100 kali lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Menonton itu ujung menara seperti pedang tajam menembus cakrawala, Ghost Li tidak bisa menahan diri untuk merasa kecil. Bahan batu crimson yang sama, dipotong menjadi balok batu besar dengan ukuran hampir sama, masing-masing hampir setinggi setengah orang, ditumpuk bersama untuk membentuk bangunan megah. Berjalan di dekatnya, di panas terik itu, Ghost Li jelas melihat balok-balok batu itu ditumpuk begitu erat sehingga seolah-olah pisau tidak akan bisa menusuk di antara celah. Sungguh tak terbayangkan bagaimana nenek moyang Fen Xiang Fali menciptakan karya hantu dan dewa pada saat itu. Dan dia hampir memiliki ilusi, bahwa di depannya bukanlah sebuah bangunan tetapi bola api yang menyala-nyala. Dan api ini sangat besar sehingga hampir tampak akan segera jatuh dan menelannya. Ghost Li menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan menekan perasaan kaget dan kagum. Kemudian dia berbalik dan dengan hati-hati memeriksa jalan menuju gedung Inferno altar ini. Tanpa usaha dia menemukannya. Seluruh pagoda yang dibangun seperti altar tidak memiliki jendela tunggal, dikelilingi oleh batu-batu merah tua yang besar, hanya tingkat terendah, tinggi 1 zang, pintu selebar 6 ci yang berdiri di dekatnya. Ghost Li berjalan mendekat dan dengan sangat cepat menemukan bahwa meskipun pintu ini dicat merah tetapi masih berbeda dari dinding batu di sekitarnya, itu adalah pintu kayu. Tebak itu seharusnya, jika bahkan pintu untuk akses juga merupakan pintu batu yang berat maka itu akan sangat merepotkan. Ghost Li berdiri di depan pintu untuk sementara waktu dan tidak segera mendorongnya, dia berbalik dan melirik ke belakang. Seluruh Inferno altar, selain panas terik, diam. Zia. Saat berikutnya, dia mendorong membuka pintu. Di pintu masuk lembah Fen Xiang, saat ini telah berubah menjadi sungai merah, lebih dari 100 ikan manusia yang tinggi dan kokoh, Wawa, menangis keras, sangat marah, memegang berbagai jenis senjata aneh, ada tombak, pisau, pedang dan tombak, bertengkar tanpa henti dengan para murid lembah Fen Xiang di sekitar mereka. Darah mengalir terus-menerus ke tanah, sisa-sisa anggota badan terlihat di mana-mana. Cukup banyak korban adalah murid lembah Fen Xiang tetapi lebih banyak adalah ikan manusia. Adapun anggota badan yang terputus, kemungkinan besar mereka dipotong oleh ikan manusia yang ganas itu. Tetapi meskipun pemandangannya mengejutkan dan ikan manusia sangat ganas tetapi sisi lembah Fen Xiang secara bertahap menekan ikan manusia, beberapa murid yang lebih terampil membentuk formasi setengah lingkaran dan menyerang. Namun, ikan manusia itu benar-benar liar dan tubuh mereka sangat jauh berbeda dari manusia, bahkan jika sesama pejuang Tao yang dibina menerima tebasan pedang dari murid-murid lembah Fen Xiang, mereka juga akan terluka tetapi ikan manusia itu karena beberapa alasan, mereka tubuh sangat tangguh dan termasuk fakta bahwa para murid lembah Fen Xiang tampaknya telah menerima beberapa perintah dan memberikan beberapa kelonggaran. Selain beberapa senjata magis murid yang sangat terampil, ketika senjata magis murid lainnya menghantam tubuh mereka, ikan manusia paling banyak hanya dibuang dan jarang terlihat darah. Tapi pertama-tama,
Para murid lembah Fenxiang telah berlatih selama bertahun-tahun dan keterampilan mereka tinggi, bertarung satu lawan satu dan termasuk kekuatan senjata magis, melampaui ikan manusia biadab itu. Kedua, ikan manusia itu hanya kuat dan berkulit tebal. Murid-murid lembah Fenxiang maju dan mundur, kadang-kadang memegang pedang mereka dan menyerang dari udara yang membuat ikan manusia frustrasi dan sangat memperoleh keuntungan. Dan di antara para murid, seorang lansia memegang komando. Itu adalah Lusun yang telah dilihat Ghost Lee di kuil kuno yang bobrok itu. Dia terlihat mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek, jelas sangat marah. Sementara perkelahian semakin intens, tiba-tiba terdengar tangisan yang menyedihkan. Itu adalah salah satu murid lembah Fenxiang yang sejenak menurunkan penjaga dan kakinya ditangkap oleh senjata yang mirip sabit yang dipegang oleh ikan manusia, diseret dari udara dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, beberapa ikan manusia membanjiri. Senjatanya menari dan dalam sekejap mata, mati, bahkan tubuhnya tidak utuh. Pada saat itu, para murid lembah Fenxiang dalam kegemparan, banyak dari mereka tidak bisa mentolerirnya lagi dan bergerak cepat, senjata mereka di udara segera membuat peluit tajam, diserang dalam kelompok. Tangisan menyedihkan terdengar seketika, beberapa ikan manusia sudah dipukul mati oleh senjata magis. Namun ikan-ikan manusia itu benar-benar biadab. Ekspresi mereka tidak berubah ketika melihat darah menyembur kemana-mana di udara, tetapi malah menjadi lebih liar dan melompat untuk bertarung, tidak takut mati sama sekali. Lusun mengayunkan pedangnya dan terbang ke udara. Berteriak berturut-turut tetapi terlepas dari apakah itu ikan manusia atau murid lembah Fenxiang, semuanya tidak terkendali dan tidak ada yang menghargai kata-katanya, sepertinya pembantaian akan dimulai. Dan pada saat ini, bulan soliter yang menggantung tinggi di langit malam tiba-tiba gelap. Lusun mengerutkan kening dan melihat ke atas, banyak awan kelabu terlihat menyapu. Wajah Lusun berubah dan dia mendengus. Lembaran awan kelabu berguling dengan kecepatan yang menakjubkan, dalam sekejap ia telah tiba dan kekuatannya meningkat, angin dengan cepat berputar di udara dan segera menciptakan diameter beberapa tornado zang, suara-suara tajam menyertainya, sebuah suara, dengan cepat meluncur turun dari langit. Dan hampir pada saat yang sama, tanah di sekelilingnya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan dibelokkan oleh angin kencang, batu dan pasir beterbangan, murid-murid lembah Fenxiang yang lebih rendah dan beberapa ikan manusia tersedot oleh angin kencang dan terlempar keluar. Semua orang terkejut dan sebelum mereka bisa bereaksi, tornado itu sudah mendarat, diteriakan angin yang kencang, peng-peng, suara-suara keras, beberapa ikan manusia, seperti disambar dengan tangan besar, semuanya terbentur terbang mundur dan jatuh dengan berat ke tanah. Ikan-ikan manusia itu, zizi, berteriak, jeritan mereka tajam dan mengerikan tetapi mereka terdengar ketakutan. Angin mengamuk berlanjut untuk sementara waktu dan setelah memisahkan semua ikan manusia dan murid-murid lembah Fenxiang, perlahan-lahan berhenti. Suara angin perlahan berhenti, kekuatan angin besar juga secara bertahap menyebar dan sosok tua berpakaian abu-abu muncul. Murid-murid lembah Fenxiang terkejut dan mulai turun, memberi hormat kepada orang tua dan dengan hormat menyapa, Paman Guru Shanghai. Petik 2. Lusun juga perlahan-lahan turun ke tanah dan berjalan, dia melirik lansia berpakaian abu-abu itu, urat nadi di wajahnya berkedut. Kemudian sambil tersenyum dengan dangkal, dia berkata, Saudara senior Sangguan, masalah sepele seperti ini, mengapa menyusahkan Anda sosok penting ini untuk keluar? Lansia berpakaian abu-abu itu meliriknya, tersenyum tipis dan berkata, Pemimpin lembah memerintahkan, aku tidak punya pilihan selain datang. Ekspresi Lusun berubah. Pada saat itu Lisun dan Yan Hong juga telah tiba dan turun dari langit. Lisun berjalan menghampiri Lusun, merendahkan suaranya dan berkata, Paman Lusun, adalah guru lembah yang memerintahkan saya untuk mengundang Paman Guru Sangguan. Lusun punuk, ekspresinya menjadi lebih buruk tetapi pada akhirnya ia tidak berkomentar apapun dan berbalik. Orang tua berpakaian abu-abu juga tidak memandangnya dan berbalik untuk melihat pemandangan berdarah, wajahnya muram. Sekarang, ikan manusia sudah berkumpul, mata mereka tertuju pada orang tua berpakaian abu-abu ini. Mereka sepertinya mengenalinya dan untuk beberapa alasan, ikan manusia yang tak kenal takut itu tampaknya takut pada orang tua yang terlihat biasa ini dan untuk saat ini, tidak menyerang. Orang tua itu memalingkan muka dan dengan suara rendah berkata, di mana Suntu? Dia baru saja berbicara ketika seorang pria setengah baya berjalan keluar dari para murid lembah Fenxiang, Suntu yang pergi dengan Lusun malam itu dan tahu bahasa suku barbar. Dia terlihat berlari ke orang tua, wajahnya sangat hormat dan berkata, murid ada di sini.
Orang tua itu meliriknya, dia sekarang ditutupi abu dan kotoran, sepertinya karena keterampilannya yang tidak memadai. Dia menderita selama perkelahian tetapi untungnya dia mempertahankan hidupnya, setelah semua tidak banyak yang tahu bahasa suku barbar. Orang tua itu segera berkata, kemarilah dan terjemahkan kata-kata mereka untuk saya. Sun Tu dengan hati-hati mengakui dan berdiri di samping. Orang tua itu melirik ikan-ikan manusia, dengan keras berkata, orang tua saya adalah Sangguan Ce, salah satu dari Anda keluar untuk berbicara. Keributan melewati sekelompok ikan manusia, jelas mereka mengerti. Kata-kata Sangguan Ce, dan nama itu tampaknya memiliki kekuatan magis pada mereka, itu benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat, seekor ikan besar manusia keluar. Sangguan Ce menaksirnya dengan beberapa lirikan, tanpa tergesa-gesa berkata, apakah kamu kenal saya? Ikan manusia itu ragu-ragu, jiji berkata. Sun Tu yang berdiri di samping segera berkata, mereka tahu. Sangguan Ce dengan ekspresinya tidak berubah, berkata, mengapa kalian semua menyerang lembah saya, apakah itu karena lembah Fenxiang kita terlihat mudah diintimidasi? Wajah ikan manusia itu menunjukkan kemarahan, jiji mulai berbicara, suaranya sangat marah. Sun Tu menerjemahkan pada saat yang sama, dia berkata, pemimpin suku kami terbunuh ketika bertemu dengan orang-orangmu dan kalian semua benar-benar mengatakan pembunuhnya tidak dapat ditemukan, jelas kalian semua melakukannya. Meskipun suku manusia bukanlah lawanmu, tetapi bahkan jika kita harus mati, kita ingin membalas dendam kepada pemimpin suku kita. Sangguan Ce mengerutkan kening, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Dia adalah salah satu tokoh top di Fenxiang Valley dan keterampilannya tidak terduga. Dalam pertarungan sengit dengan suku barbar selatan 100 tahun yang lalu, Sangguan Ce menunjukkan keahliannya dan mengagumi suku barbar. Sejak saat itu reputasinya telah melakukan perjalanan jauh dan luas dalam 63 suku selatan. Itu juga karena alasan ini bahwa Master Lembah, Yun Yilan, hari ini telah memintanya yang sudah lama tidak campur tangan dalam urusan duniawi, untuk membuat penampilannya. Juga Sangguan Ce telah tinggal di perbatasan selatan untuk waktu yang lama dan tidak ada orang lain yang memiliki pengetahuan tentang suku-suku barbar seperti dia, hanya cabang suku ikan manusia ini, dia tahu mereka biadab dan kejam dan kematian suku mereka. Pemimpin adalah penghinaan mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin saja seluruh suku akan mati di sini tanpa ragu-ragu. Jika itu hanya suku barbar ini, Sangguan Ce tidak akan khawatir tentang hal itu tetapi meskipun suku-suku liar di perbatasan selatan tampaknya berperang di antara mereka sendiri tetapi hubungan internal mereka kompleks dan selain itu, dalam 100 tahun ini, seorang tokoh luar biasa memiliki muncul dan bukan orang yang mudah untuk ditangani. Jika dalam hal ini mengingatkan angka itu, skema besar yang Fenxiang Valley rencanakan selama 100 tahun akan hancur dalam satu saat. Dia memikirkannya dengan cepat dalam benaknya. Li Sun yang berdiri di samping melihat Sangguan Ce merenung dengan kepala rendah, berbicara dengan lembut kepada Sun Tu, bukankah situasi sudah terkendali sebelum aku pergi? Kedua belah pihak saling berhadapan, ikan manusia juga tidak ingin bertarung dan ingin berbicara dengan tuan lembah kami. Mengapa perkelahian dimulai lagi? Sun Tu dengan ekspresi sedih, memaksakan senyum dan berkata, kami juga ingin tahu. Awalnya itu semua baik, meskipun suasananya sedikit tegang tetapi kedua belah pihak tidak punya niat untuk terus berjuang. Tanpa diduga teriakan menyedihkan dari ikan manusia, seekor ikan manusia di tepi dibunuh secara misterius, ikan manusia itu meledak menjadi kemarahan dan didakwa seperti orang gila. Sangguan Ce mendengarnya, tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, apakah itu dilakukan oleh salah satu dari kita? Sun Tu bingung sejenak dan Lu Sun yang ada di samping, dengan dingin berkata, itu berantakan pada saat itu, siapa yang tahu? Wajah Sangguan Ce berubah dingin, tiba-tiba mengangkat suaranya dan berbicara dengan keras ke lembah Fenxiang. Selama konfrontasi, apakah ada orang yang bertindak dan membunuh ikan manusia? Kerumunan lembah Fenxiang diam, para murid saling memandang dan untuk waktu yang lama, tidak ada yang keluar untuk mengakui. Di kejauhan, ikan manusia gelisah, jelas marah. Sangguan Ce mengerutkan kening, tiba-tiba berbicara kepada ikan manusia yang berdiri di depan, aku akan pergi melihat mayat orang itu. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban ikan manusia, langsung berjalan. Wajah ikan manusia itu berubah tetapi melihat ekspresi Sangguan Ce, akhirnya masih berbalik dan membawanya ke sudut kerumunan mereka. Setelah mengidentifikasi tubuh ikan manusia, menunjuk ke sana dan, jiji, mengucapkan beberapa kata. Lu Sun,
Li Sun, Sun Tu dan yang lainnya juga mengikuti Sang Guan Ce dan berjalan mendekat. Sun Tu diam-diam berkata, ini adalah ikan manusia yang telah mati. Sang Guan Ce berdiri di samping mayat, dengan hati-hati melihat, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Setelah beberapa saat, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, luar biasa, luar biasa. Li Sun berdiri di belakangnya, juga melihat tubuh itu, tiba-tiba juga mengerutkan kening. Tubuh ikan manusia itu masih memegang pisau besar tetapi kepala di lehernya sudah pergi. Kepala ikan manusia berbaring tidak jauh, kemungkinan besar itu miliknya. Ikan manusia ini dipenggal dengan bersih oleh seseorang. Mata Li Sun tidak bisa membantu tetapi melihat leher itu, lukanya sangat halus, ternyata senjata yang sangat tajam digunakan untuk memberikan satu pukulan fatal. Yi, tiba-tiba, Li Sun berseru dengan lembut, berjalan mendekat dan berjongkok di samping tubuh untuk melihat dari dekat tubuh ikan manusia. Sang Guan Ce mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Li Sun, setelah memeriksa beberapa saat, dengan tergesa-gesa berdiri tetapi ekspresinya sangat jelek, berbicara dengan suara berat, potongan ini persis sama dengan potongan yang tersisa pada pemimpin suku ikan manusia oleh pembunuhnya. Lukanya sangat halus dan tidak distorsi tunggal terlihat pada daging tetapi jauh di dalam pembuluh darah, untuk beberapa alasan, memiliki warna ungu pudar. Semua orang terkejut dan cepat-cepat menoleh, itu yang dikatakan Li Sun. Sang Guan Ce sangat terkejut, tiba-tiba berbalik dan matanya bersinar terang, berkata, pembunuhnya ada di sini. Mata Sang Guan Ce seperti pisau, sangat tajam, orang tua yang terlihat biasa saja, sekarang seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan tatapan tajam yang sangat kuat. Dia perlahan memandang setiap orang di sekitarnya, tidak ada yang berani menatap matanya. Keheningan tiba-tiba dalam adegan itu, hanya angin malam yang berhembus entah dari mana, bertiup melewati ujung cabang-cabang pohon, membuat suara gemerisik. Chapter 113, Binatang Aneh, Inferno Altar. Meskipun itu adalah pintu kayu tetapi terasa berat untuk disentuh, setelah mendorong keras, pintu padat Inferno Altar yang berat memancarkan suara rendah zia dan perlahan-lahan terbuka. Dari pintu, lampu merah bersinar dengan lemah. Suhu tampaknya meningkat beberapa derajat lagi, sangat panas. Gosli mengerutkan kening, keringat samar sudah terlihat di dahinya, dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia dengar tadi, bahwa orang tua bernama Sang Guan sebenarnya telah menjaga tempat panas terik ini selama hampir 100 tahun, dia bertanya-tanya bagaimana dia menanggungnya selama ini. Di dalam altar Inferno, tidak seterang itu, selain aliran misterius lampu merah, sebagian besar area itu redup, tidak sesuai dengan panas terik di sekitarnya. Gosli berdiri di pintu masuk, berunding sejenak dan akhirnya melangkah masuk. Bunyi zia kembali mengiringinya, pintu kayu ditutup dengan lembut. Gosli menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dan mulai menilai lingkungan sekitar. Seperti yang dia duga ketika dia melihat Inferno Altar dari luar, ini memang sebuah aula besar, ketinggian mencapai hingga 5 zang. Seluruh aula tampak melingkar dan dindingnya juga terlihat identik dengan luar, semuanya dibuat dari batu merah tua itu, tidak ada dekorasi atau ukiran tunggal, sederhana dan tanpa hiasan tetapi terhadap ruang kosong yang sangat besar ini, ada keagungan dan keagungan yang tak terlukiskan, memberikan perasaan bahwa hanya tingkat arsitektur yang ditinggikan yang akan memiliki kesederhanaan semacam ini. Dengan sangat cepat Gosli segera menemukan bahwa lampu merah yang memenuhi seluruh aula besar berasal dari pusat bangunan. Mendekati pusat, sekitarnya menjadi lebih terang dan memandangnya dari jauh, melawan lampu merah, bola api sepertinya menyala di tengah bangunan. Gosli memperhatikan dengan intens bola api itu, lampu merah dengan lembut bersinar, memantulkan di matanya dan juga pada Xiao Hui yang meringkuk di bahunya. Di mata satu orang dan satu monyet, keduanya tampak diwarnai merah oleh sesuatu pada saat yang bersamaan, api merah membakar dengan tidak jelas. Ekor Xiao Hui mengayun lembut, sepertinya gelisah dan diam-diam memanggil. Gosli melangkah, berjalan menuju bola api di tengah gedung, tanpa tergesa-gesa berjalan jauh ke tempat lampu merah itu berada. Ketika dia berjalan lebih dekat ke api itu, udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan sekarang, hampir seperti dia berada di samping lava bawah tanah yang dalam. Dalam pikiran Gosli, tanpa alasan, peristiwa masa lalu yang telah lama terlupakan tiba-tiba muncul, di bawah gua naga api. Danau lava yang bahkan lebih panas dari sekarang, sepasang roh rubah melakukan bunuh diri dengan melompat ke danau. Pikiran itu melintas, kurang dari 1 zang ke pusat bangunan, tiba-tiba dia berhenti.
Xiao Hui menoleh dan melihat tuannya. Gosli mengerutkan kening, sudah memalingkan muka dari api dan mengamati lantai. Lantai halus, terbuat dari tumpukan batu merah tua, mengungkapkan desain. Di bawah kaki Gosli, lekukan tentang ketebalan jari muncul di batu nisan dan memanjang kedua arah tetapi tampaknya berputar dan jelas tidak rata. Dan satu chi di depan Gosli, ketebalan takik yang sama, berlekuk-lekuk di atas batu merah tua, membentuk desain sekitar satu chi besar. Itu adalah Dewa Surgawi, yang belum pernah dilihat Gosli sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya. Lekukan usang di tanah perlahan-lahan menjulur, tanda-tanda aus dan kirim bisa dilihat di sekeliling gambar, jelas ukiran ini ada untuk selamanya, menunjukkan beberapa kehancuran. Bagian atas kepala dewa itu tidak berambut tetapi bukannya tanduk yang agak melengkung seperti kambing ada di sana, wajahnya tampak mirip dengan manusia, hanya saja di bawah lubang menakutkan untuk mata itu, taring tajam jelas di mulut. Pengukir itu bahkan mengukir beberapa lubang kecil di sisi taring, seolah-olah darah segar menetes ke bawah, meningkatkan kebiadaban sang idola. Dan tubuh dewa, sangat berbeda dari manusia, seperti tubuh panter yang kekar, ia memiliki 4 tangan, 1 tangan memegang pisau, 1 tangan perisai, 2 tangan yang tersisa, 1 memegang erat-erat ke tubuh manusia yang berkerut menyakitkan. Orang itu tampaknya menangis keras ke arah langit dan sisi lain memegangi sebuah benda dengan lembut, masih basah dengan darah. Itu sebenarnya adalah jantung manusia. Takik suram awal yang kasar berhenti di sini, sapuan ukiran tiba-tiba ditinggalkan dalam kemarahan, kebencian yang mendalam di hati seperti itu telah meletus tiba-tiba. Gosli sebenarnya bisa dengan sangat jelas merasakan energi hiruk-pikuk itu, mendidih dari Takik. Takik yang tenang, dalam sekejap, menjadi ganas, mengalir deras dari tubuh, itu menjadi satu dengan bagian bawah dari Dewa Ganas, yang berubah menjadi kobaran api yang membakar. Lampu merah berkilauan, mulut dewa itu tampaknya memiliki seringai mengerikan, seolah-olah dia akan keluar dari lantai dan menjadi hidup. Hantu di dalam, terhirup dalam-dalam, hampir tanpa disadari, ia menggabungkan gambar pengukir dan arsitek altar Inferno ini. Luar biasa sebenarnya ada pengrajin yang begitu hebat di dunia ini yang memiliki talenta luar biasa. Gambar berukir dan seolah-olah menangkap kreasi dunia. Kedudukan itu masih memanjang, Gosli tidak bisa membantu tetapi mengikutinya ke samping dan secara bertahap menemukan gambar kedua, ketiga dewa dan akhirnya, setelah berputar sekali di sekitar bola api merah di tengah, ia, secara total, menemukan 8 gambar dewa diukir ke lantai. Tidak satu pun dari mereka yang serupa tetapi Gosli hampir yakin bahwa, yang terukir di lantai semua adalah Dewa Ganas. Dalam gambar-gambar itu, manusia menjadi persembahan bagi para dewa, seperti makanan. Seluruh bagian dalam bangunan besar sekarang menjadi suram, seakan mengikuti penemuan gambar-gambar itu, entah bagaimana beberapa binatang buas secara tidak jelas melolong. Dan di luar gambar-gambar dewa yang ganas itu, masih ada lekukan yang mengelilinginya tetapi itu bukan lingkaran yang lengkap, kadang-kadang bergerak memutar ke dalam, kadang-kadang naik dan berbalik, Gosli untuk saat ini tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, dia kembali ke dewa yang tampak amat buruk, setelah menatap dewa itu dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan api yang membakar sekali lagi muncul di depannya. Tiba-tiba, sebuah suara "weng" meledak di kepalanya, sesuatu melonjak, semacam kehausan untuk menghisap darah. Perasaan yang akrab itu muncul di hatinya. Hampir pada saat yang sama, para dewa tiba-tiba tampak menjadi hidup, tidak jelas goyah di depannya. Tongkat penyerap jiwa yang disembunyikan di samping tangannya, melalui lengan baju, perlahan mulai menyala. Napas Gosli perlahan berubah menjadi lebih berat, tiba-tiba, dia dengan paksa menggelengkan kepalanya dan memfokuskan pikirannya, dan kemudian perlahan berjalan ke bola api itu. Hanya saja, dia lupa melihat monyet, Xiao Hui, berjongkok di bahunya. Di sepasang mata monyet itu, cahaya keemasan sekali lagi muncul tetapi di belakang cahaya keemasan, bahkan ada lebih banyak lampu merah, haus darah yang sama haus di mata Gosli, secara bertahap mencerahkan matanya, mengisi matanya. Jarak 1 zang tidak jauh, Gosli dengan sangat cepat mendekati sumber cahaya merah di tengah bangunan. Sekarang dia sudah menemukan 8 ukiran batu yang baru saja dia lihat. Semuanya mengelilingi sumber cahaya ini dan arah kepala para dewa semua menghadap ke arah ini. Suhunya sekarang sangat panas, jika ada orang normal di sini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bernapas.
Ghostly memaksa dirinya untuk memadamkan gelombang haus darah yang mengamuk di dalam hatinya, melihat melewati lampu merah dan sumber cahaya. Sesuatu yang tampak seperti sumur batu, bagian atas tipis dan bagian bawah tebal, muncul di tengah aula besar. Tinggi 3 ci dan dengan diameter tidak lebih dari 2 ci, dibangun dari batu merah tua yang sama dengan lantai batu. Tetapi di atas permukaan sumur yang halus, ada batu putih sejernih kristal berkilauan yang aneh. Kelihatannya melingkar dan melihat dengan hati-hati padanya, potongan permukaan yang tak terhitung terlihat sebagai gantinya, masing-masing berbeda dalam ukuran, cahaya cemerlang beredar di sekitarnya. Dan cahaya merah yang tak henti-hentinya memproyeksikan keluar dari sumur, setelah memasuki batu aneh yang terlihat seperti kristal, cahaya itu dibiaskan keluar lapis demi lapis, sepertinya ada jejak pembuluh darah yang mengalir di antara keduanya. Dan aliran cahaya itu berkumpul menjadi massa cahaya merah 3 ci di atas batu aneh. Itu adalah nyala api yang diasumsikan oleh Ghostly ketika dia melihatnya dari jauh, dan itu menerangi seluruh bangunan. Melihat pemandangan misterius dan mistis ini, Ghostly perlahan-lahan mendekati sumur itu, di dekat batu jernih yang mempesona itu dan melihat ke bawah. Pemandangan yang tak asing membuat matanya terkesan. Lava yang mendidih di bawahnya mengamuk dan meraung, seperti gelombang lautan yang mengamuk, melonjak tak henti-hentinya dan surut, lava yang terciprat ke permukaan batu yang kasar membuat suara mendesis. Bangunan Inferno Altar sebenarnya dibangun di atas gunung berapi yang kelihatannya akan meletus. Gelombang kegelisahan terasa di hati Ghostly, tanpa sadar dia mengepalkan tangannya, bahkan napasnya mulai menjadi lebih berat. Sejak dia pergi dekat ukiran batu buas di tanah, yang tidak pernah dilihat dan didengar sebelum menggambar membangkitkan kebiadaban jauh di dalam hatinya, atau mungkin para dewa itu sebenarnya dewa jahat yang biadab, nafsu darah tongkat penyerap jiwa di dalam hatinya semakin kuat tetapi anehnya, ia masih bisa tetap sadar, tidak seperti saat-saat lain ketika ia turun ke kegilaan. Hanya saja meskipun dia berpikiran jernih, penderitaan dari energi setan yang kuat di tubuhnya lebih menyiksanya. Jika ada orang di sekitar, orang itu akan melihat itu di mata Ghostly, bersinar terang dengan cahaya merah, seperti hantu jahat. Tepat ketika Ghostly secara paksa memegang, Xiao Hui di bahunya tiba-tiba, Zizi, memanggil 2 kali dan melompat turun, mendarat langsung di batu aneh itu. Ghostly sangat terkejut, batu aneh itu memiliki sinar merah darah samar yang mengelilinginya, bahkan dia yang telah berlatih dengan sekte jahat Tiansu selama bertahun-tahun, bisa merasakan bahwa kekuatan jahat di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mencegah dan dengan segera memanggil, Xiao Hui, hati-hati. Tetapi karena Xiao Hui melompat tiba-tiba, reaksi Ghostly terlambat dan tangannya meraih udara kosong. Xiao Hui membuka di udara, matanya seperti Ghostly, berkilau dengan cahaya merah. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Hui sudah mendarat di atas batu aneh itu, sedikit suara peng terdengar. Seketika, lampu merah yang dibiaskan dari batu aneh, diblokir oleh tubuh Xiao Hui. Dan hampir pada saat yang sama, bola lampu merah itu berkumpul di atas, kehilangan sumber cahaya mereka dan menghilang. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak diam. Hanya dalam sekejap mata, seluruh bangunan altar besar kehilangan semua cahayanya, kegelapan menyelimuti seluruh tempat. Ghostly menahan napas, dengan heran menatap Xiao Hui. Itu berjongkok di atas batu itu dan untuk saat ini, tampak aman. Lampu merah yang keluar dari sumur, sekarang terhalang oleh tubuhnya, terpantul di perutnya. Lampu merah mengalir seperti darah merah segar, berkilau samar di tubuhnya. Tubuh Xiao Hui perlahan mulai mengeluarkan suara, seperti suara kisi tulang yang mengetuk sendi. Kakak, kakak. Ghostly melangkah maju, memperhatikan Xiao Hui, firasat di dalam hatinya. Xiao Hui perlahan berbalik, sepasang matanya benar-benar memerah, begitu menyilaukan dalam kegelapan. Momen selanjutnya, kejadian aneh tiba-tiba terjadi. Di aula besar, dalam relung yang dalam dari kegelapan di sekitarnya, tiba-tiba lolongan yang sunyi berkumandang kuat. Batu yang diukir di sekitar mereka pada saat bersamaan, bersinar merah dan satu demi satu menyala. Ketika pahatan batu ke-8 juga dinyalakan, lolongan sunyi sudah berubah menjadi sedih, mengisi seluruh ruang. Dan di altar yang tertutup ini, angin mulai bertiup. Ghostly meraih Xiao Hui, memeluknya erat-erat. Hampir pada saat yang bersamaan, terdengar gemuruh yang sangat besar, semua pahatan bersinar terang, segera lampu merah itu berevolusi menjadi bentuk dan naik di atas pahatan batu, pada saat yang sama mempertahankan penampilan pahatan batu itu, berkumpul dan berubah menjadi sebuah permukaan rata.
Satu demi satu dewa buas yang telah berubah menjadi lampu merah berkumpul di udara dan sekarang Ghostly akhirnya bisa melihat ukiran batu pilin yang mengelilingi gambar-gambar batu itu. Itu adalah totem api raksasa, membungkus semua dewa di dalamnya, bersama dengan angin kencang yang meningkat, lingkaran cahaya misterius ini perlahan naik dan sekarang, sudah naik melewati kepala Ghostly, berhenti di atas Xiao Hui dan dia. Ghostly mendongak, keringat dingin sudah mulai terbentuk di telapak tangannya. Para dewa yang tampak biadab tampak seperti telah dihidupkan kembali, di dalam lingkaran api besar seperti lingkaran berwarna merah, menghadap ke langit dan tertawa. Pada saat itu, aula kegelapan yang besar sudah dibuang, seluruh tempat diterangi dengan cerah oleh lingkaran cahaya yang mempesona ini. Lingkaran lampu merah perlahan mulai berputar, secara bertahap meningkatkan kecepatan dan juga meningkatkan kecepatan angin di aula besar. Hantu lidi mata badai ini, pakaian di tubuhnya membuat suara mengepak keras, bahkan wajahnya juga mulai pucat. Hanya saja dia masih belum bergerak. Atmosfer yang membingungkan menjadi semakin berat, di tengah deru angin yang kencang, tawa ganas dan misterius tampak bercampur aduk di dalamnya, seolah-olah roh jahat yang dikabarkan 9 di bawah dunia telah datang ke dunia. Lingkaran merah akhirnya naik ke atap kubah, berputar cepat di bawah batu nisan sederhana yang tidak berhias. Sinar merah cahaya tersebar turun seperti hujan darah turun di neraka. Gemuruh, berputar dengan cepat ke titik di mana ia tampak menghilang di depan mata, tiba-tiba lingkaran merah itu tiba-tiba berakhir, tanpa peringatan apapun itu berhenti. Momen berikutnya, di atas masa api merah ini, seperti dipicu, batu-batu bendera besar bergeser, dengan nyala api totem di tengah, surut ke 4 arah. Di lingkaran merah, 2 bola mata menyala-menyala. Kamu. Raungan rendah yang dalam terdengar dari lingkaran merah di udara. Pada saat itu, seluruh bangunan besar itu tampak bergetar, semua dewa berteriak pada saat yang sama. Tubuh besar dengan panas yang tak terbayangkan, seluruh tubuh seperti terbakar dengan api, seekor binatang buas besar melompat turun. Murid Ghostly segera menyusut, dia mendorong dengan kakinya, tongkat penyerap jiwa melonjak dengan cahaya hijau dan dia terbang mundur, menghindari kekuatan seperti guntur yang melompat turun. Binatang yang sangat besar dalam api yang berkobar, meraung marah, perlahan-lahan membalikkan kepalanya dan menatap Ghostly. Untuk beberapa alasan, Ghostly tiba-tiba merasakan mulutnya mengering. Seperti para dewa buas yang aneh, dia belum pernah melihat dan bahkan di buku-buku, tidak ada catatan yang mendokumentasikan jenis binatang api ini. Tubuh besar mencapai ketinggian beberapa zang, 4 kaki kokoh tebal dan cakar yang sangat tajam di ujungnya, bergerak sedikit di tanah, meninggalkan goresan mendalam pada batu slab merah tua yang solid. Di atas kepalanya yang besar, mulut yang penuh gigi tajam, di sepasang mata besar, tidak ada murid, melainkan 2 bola api yang menyala. Dan pada permukaan tubuh besar yang aneh ini, api yang membakar mengamuk menutupinya, seolah-olah api itu adalah bagian dari tubuhnya. Bahkan dari jauh, panas terik dari itu sudah tak tertahankan. Dan api besar totem di udara, saat ini seperti dikendalikan, mendarat dan mendirikan dirinya di belakang binatang aneh ini, perlahan-lahan berputar. Semua dewa jahat di atasnya, seperti binatang buas api ini, dengan ganas menatap pria dan monyet ini yang telah mengganggu roh-roh surgawi. Xiao Hui, yang dianut oleh Ghostly tetapi matanya menatap tak bergerak pada binatang aneh itu, cahaya merah di matanya bukannya melemah, menjadi lebih kuat. Ho, binatang buas itu membuat auman keras lainnya dan sekali lagi melompat. Kali ini Ghostly tidak menghindari, juga fakta bahwa binatang aneh ini terlalu besar dan ruang di aula besar yang sangat luas diambil sebagian besar olehnya, menyisakan sedikit ruang. Tongkat penyerap jiwa, seperti dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat, melayang di hadapan Ghostly. Wajah Ghostly muram dan dia meletakkan Xiao Hui di bahunya, setelah itu kedua tangannya, di belakang tongkat penyerap jiwa, dengan cepat disulap di udara. Sinister Orb di atas tongkat segera mengeluarkan gambar 8 trigrams, langsung meledak dalam ukuran dan menuju ke arah binatang buas itu. Setelah beberapa saat, binatang aneh itu bentrok dengan gambar 8 trigrams di udara. Saat ini jika murid-murid King Yun Sekte ada di sini, kemungkinan besar mereka akan bersorak keras. Ini adalah teknik rahasia asli King Yun Sekte yang belum diungkapkan, Taiji Xuan King Wei. Karena itu adalah jalan sejati Taoisme. Kekuatan itu secara alami tangguh. Binatang buas itu melompat dengan kekuatan besar tetapi dihadang secara paksa olehnya, tubuhnya yang sangat besar jatuh ke tanah. Tetapi juga pada saat yang sama, kekuatan besar pulih, tubuh Ghostly bergetar hebat.
Kekuatan melompat binatang buas ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada seniman bela diri yang sangat terampil. Meskipun binatang buas itu terhalang tetapi kepalanya yang besar tiba-tiba terangkat, api menyala di matanya, jelas itu tidak terluka tetapi menjadi lebih marah, dengan raungan itu melompat lagi. Totem api besar di belakangnya juga dengan tergesa-gesa mengikuti. Gosli mengerutkan kening dan hendak bergerak ketika bahunya tiba-tiba terasa lebih ringan, Xiao Hui tiba-tiba melompat, meninggalkan tubuhnya dan langsung menuju ke arah binatang buas itu. Gosli terkejut, tanpa sadar dia meledak, "Xiao Hui, tidak boleh." Binatang buas itu tiba-tiba merasakan sebuah benda mengarah dan terkejut, ia menggeram, tubuhnya yang baru saja melompat, sekali lagi berhenti sementara, berniat untuk melihat benda ini dengan amat. Melawan lampu merah, Xiao Hui yang matanya sudah benar-benar memerah, melompat ke udara. Ketika tubuhnya, tidak penting dibandingkan dengan binatang api itu, mencapai titik tertinggi, tiba-tiba ia berhenti di udara. Dalam sekejap itu, seperti waktu telah benar-benar berhenti, ketika monyet terhenti di udara, aula besar yang baru saja dipenuhi dengan raungan mengamuk dari binatang api, tiba-tiba menjadi sunyi. Suara yang jelas dan merdu perlahan bergema. Dalam aliran sinar lampu merah yang tak terhitung banyaknya, aliran cahaya keemasan naik. Tubuh Xiao Hui menjulur, matanya tertutup rapat, cahaya keemasan samar bersinar dari seluruh tubuhnya, seperti Buddha. Di antara matanya, di dahinya, bekas luka gelap itu tiba-tiba bergoyang dan pada saat berikutnya, Xiao Hui tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua tangannya erat-erat mengepal dan melolong panjang ke langit. Gosli yang berdiri di belakang dan akan melompat ke depan, juga tiba-tiba berhenti, menatap dengan bingung pada Xiao Hui yang mentransformasi di udara. Bekas luka yang gelap itu mulai menggeliat bahkan lebih gelisah, tiba-tiba Xiao Hui melolong lagi dan suara robekan menyertainya berikutnya, tangisan tidak jelas dan bekas luka itu membelah, menumpahkan cahaya keemasan cemerlang darinya. Mata ketiga, monyet surgawi bermata tiga, binatang misterius legendaris yang tak tertandingi dari semua ciptaan, di aula besar yang seperti api ini, tiba-tiba berubah.